Puji Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan firman Tuhan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita memulai satu tema mengenai relationship. Manusia didesain oleh Allah untuk berfungsi dan mencapai keutuhan kehidupan mereka ketika mereka terhubung dengan manusia yang lain. Jadi hubungan atau relationship sangat esensial bagi kita. Dan melalui seri khotbah ini kita akan membangun dan memperkuat sendi-sendi hubungan antar manusia. Pertama, kita akan membahas mengenai hubungan pernikahan. Kedua, kita akan membahas mengenai hubungan dalam keluarga. Ketiga, kita akan membahas mengenai hubungan persahabatan. Dan yang keempat yaitu hubungan dengan Sang Pencipta. Hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita dalam tema hubungan pernikahan. Till death do us part, bagian yang kedua. Minggu yang lalu kita sudah membahas 3 poin dari tujuan pernikahan. Nah, saya akan review saat ini. Ya, ketiga poin ini yaitu pertama, Allah merancang pernikahan untuk menghubungkan pria dan wanita. Kedua, Allah merancang pernikahan untuk membuat manusia itu bermultiplikasi, beranak cucu dan bertambah banyak sesuai dengan mandat dari Allah. Ketiga, Allah merancang pernikahan itu untuk membuat seorang anak terlindungi sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak ilahi. Saya berharap kita masih mengingat bagian yang pertama dari seri ini. Kalau Anda terlewat, silakan akses video yang sudah lalu. Oke, hari ini kita akan membahas 3 poin berikutnya, yaitu bahwa Tuhan merancang pernikahan untuk keempat, untuk menyempurnakan karakter. Di dalam pernikahanlah kita belajar untuk menjadi semakin mengasihi. Di dalam pernikahanlah seorang akan diajarkan kerendahan hati. Di dalam pernikahan Anda dan saya belajar untuk saling mendengar satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Minggu yang lalu kita sudah memahami bahwa pada waktu seorang bayi lahir, dia nggak berdaya, dia mengandalkan orang lain untuk segala sesuatu yang dia butuhkan. Tetapi bukan hanya itu aja. Seorang bayi juga lahir dengan selalu menarik perhatian sekelilingnya. Pokoknya saudara, tidak ada yang lebih egois dari seorang bayi. Kenapa? Karena kita dilahirkan dalam kadar egois 100% waktu menjadi seorang bayi. Kenapa? Karena seorang bayi belum memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memperhatikan orang yang lain. Yang ada dalam pikiran mereka yaitu bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dan bagaimana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Beberapa bulan pertama bayi itu menjadi pusat perhatian, tetapi ketika dia mulai bertumbuh dan bertemu dengan bayi-bayi yang lain, mulai terjadi konflik di situ. Saya ingat di Korea, saudara, biasanya anak-anak dari bayi dititipkan ke daycare selama orang tua bekerja. Pada waktu kami memasukkan anak kami Matthew ke daycare saat usianya kira-kira 1 tahun, ya. Kemudian pulang dari sana, mulai dia mengucapkan kata-kata bahasa Korea. Dan kalimat singkat yang pertama dia pelajari pada waktu itu yaitu nekoya. Artinya, ini punya saya. Karena di daycare itu, anak-anak biasanya saling berebut mainan. Lalu mereka teriak, nekoya, nekoya, nekoya. Gitu ya. Punya saya, punya saya, punya saya. Nah, pada pertemuannya ketika seorang bayi beranjak usia, dia mulai melihat ternyata di dunia ini ada orang lain juga, ada bayi-bayi yang lain juga. Dia mulai belajar bahwa dia bukanlah pusat dari kehidupan ini. Ternyata ada juga orang-orang yang lain dengan kebutuhan mereka masing-masing. Anak ini pun belajar, saudara. Mereka mulai berkompromi, saudara. Semakin dewasa, dia akan belajar untuk berbagi, belajar untuk menjadi tidak egois, belajar untuk melayani orang lain, menjadi pribadi yang berguna bagi kemanusiaan. Dan pada akhirnya manusia mendapatkan bahwa kebahagiaan sejati, saudara, yaitu pada waktu dia memberi hidupnya, berkorban dan berkontribusi, saudara. Dia akan belajar bahwa nilai hidup ini bukan pada berapa banyak orang yang melayani dia, tapi berapa banyak orang yang disentuh oleh hidupnya. Arti kehidupan ini menjadi bernilai justru pada saat kita menyerahkan hidup kita bagi orang yang lain. Jadi perjalanan seseorang bermula dari selfishnya seorang bayi menjadi seorang yang selfless. Itulah inti dari kedewasaan. Jadi saudara, kita harus belajar untuk meninggalkan sikap ini. Semakin dewasa, kita seharusnya tidak semakin egois, saudara. Tapi semakin kita meninggalkan sikap egois itu dan sifat selfish itu, sehingga kita menjadi semakin murah hati, saudara. Semakin melayani orang lain. Amsal 18 ayat 1 berkata,
Orang yang mementingkan diri sendiri melanggar tata krama. Saudara, nggak sopan, saudara. Dengan menuruti kehendaknya sendiri, ya. Pernikahan adalah salah satu sekolah seumur hidup untuk belajar tidak egois. Dalam pernikahan, seseorang harus merubah cara berpikir mereka dari saya menjadi kita. Tuhan menjadikan pernikahan sebagai alat bagi dia, saudara, bagi Tuhan untuk mengajar kita untuk tidak egois. Pasangan adalah alat Tuhan, saudara, untuk membuat Anda dan saya tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan sekalipun pasanganmu bukan orang percaya, Tuhan bisa memakai mereka. Tujuan pernikahan yaitu untuk membuat Anda tambah kudus, bukan tambah fulus, saudara. Bukan tambah happy. Karena kebahagiaan atau happiness itu adalah hasil, saudara. Saat Anda menjadi kudus, mengasihi, mementingkan suami atau istri Anda, disitulah kebahagiaan datang. Kebahagiaan seharusnya bukan menjadi tujuan utama. Kebahagiaan adalah akibat. Tujuannya yaitu untuk membentuk Anda menjadi serupa dengan Kristus. Berikutnya, Allah merancang pernikahan dengan tujuan untuk membentuk masyarakat ilahi. Pernikahan adalah seperti batu bata yang akan membangun masyarakat yang kuat. Pernikahan yang kuat akan membuat gereja kuat. Pernikahan yang kuat akan membuat negara kuat. Pernikahan yang kuat akan membuat satu bangsa menjadi kuat. Kestabilan dalam masyarakat sangat bergantung kepada kekuatan keluarga. Contoh, saudara, dalam sejarah menunjukkan bahwa pada saat pernikahan kuat di dalam satu bangsa, bangsa itu pun jadi kuat. Saat pernikahan lemah, bangsa itu pun menjadi lemah. Amsal 14 ayat 34 berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Untuk mengacaukan umat Tuhan, dia akan mengacaukan ikatan-ikatan rumah tangganya. Saudara, saat ini kita melihat pekerjaan iblis yang ingin menggoncang ikatan-ikatan pernikahan. Untuk menghancurkan pernikahan dan tujuan Allah terhadap pernikahan. Saat ini, saudara, ide-ide merusak mulai ditanam di dalam masyarakat. Melihat media-media, kita melihat ide-ide perzinahan, perselingkuhan menjadi tema yang diminati oleh masyarakat. Ide-ide ketidaksetiaan, ide-ide kehancuran moral, mulai menggeser apa yang dulu disebut aib, menjadi satu tindakan yang sudah diterima sebagai sesuatu yang normal, saudara. Ini yang berbahaya, karena value kita digeser pelan-pelan, sehingga tanpa kita sadari, kita sudah tersesat. Nah, sebagai anak Tuhan, saya ingin mengingatkan kita bahwa kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin, saudara. Bagian yang terakhir, Allah merancang pernikahan untuk menggambarkan kesatuan umat dengan Kristus. Pernikahan adalah gambaran dari kebenaran rohani yang sangat dalam, saudara. Yaitu mengenai betapa kasih Allah kepada kita. Itu adalah model dari hubungan kita dengan Tuhan. Paulus memberikan gambaran kepada kita mengenai Kristus dan jemaat dan merefleksikannya pada hubungan di dalam satu pernikahan. Di dalam ayat firman Tuhan ini Anda akan melihat bagaimana pernikahan dan hubungan antara suami istri dipergunakan secara bergantian oleh Paulus untuk menggambarkan hubungan anak-anak Tuhan dengan Kristus. Efesus 5 ayat 29-33 berkata demikian, coba kita perhatikan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri, hendaklah menghormati suaminya.
Saudara, melalui firman Tuhan ini kita tahu bahwa pernikahan adalah bentuk hubungan yang bisa menggambarkan hubungan kita dengan Kristus. Itu alasan yang penting dan kuat mengapa pernikahan itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting. Itulah sebabnya pernikahan nggak bisa dibolak-balik artinya. Itu sebabnya pernikahan harus dipertahankan dengan segenap hati. Karena kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah mempelai Kristus, saudara. Kita bersatu dengan Kristus dan kesatuan kita dengan Kristus diumpamakan seperti pernikahan. Anda lihat betapa pentingnya satu pernikahan. Saat ini hidup kita di dunia ini sudah mulai melupakan, saudara. Mengapa pernikahan itu penting? Banyak film dan sajian TV yang merendahkan makna satu pernikahan. Kita menyaksikan para selebriti menghabiskan miliaran rupiah hanya untuk bercerai beberapa bulan kemudian. Beberapa tokoh masyarakat, bahkan pemimpin rohani menikah berkali-kali. Desakan dari sekelompok orang untuk setiap negara mengakui pernikahan sama jenis. Di Asia, Taiwan sudah menjadi pelopor. Kesimpulannya yaitu demikian. Tidak peduli apapun yang orang katakan mengenai pernikahan, apapun yang survei katakan mengenai pernikahan, yang terpenting adalah apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya mengenai pernikahan. Saudara, mungkin saat ini masyarakat sudah mulai menganggap rendah komitmen pernikahan. Meski begitu, semua orang menghargai pernikahan-pernikahan yang berusia panjang, saudara. Dunia ini menghargai keindahan usia pernikahan yang langgeng, di mana pria dan wanita disatukan menjadi satu tubuh di dalam satu komitmen. Setiap orang merindukan inspirasi keluarga yang bahagia. Amin. Oke, berikutnya ada beberapa tips mengenai bagaimana supaya pernikahan menjadi hebat. Buatlah saudara waktu-waktu khusus berdua. Saat lockdown belum tentu bisa date, saudara. Ambil waktu yang khusus, saudara, ya, untuk Anda berdua suami dan istri lewatkan bersama-sama. Ambil waktu setahun sekali misalnya untuk berlibur. Ambil sabat bagi keluarga. Sabat adalah waktu pemulihan. Waktu suami dan istri bisa berdua selama beberapa saat. Misalnya saudara ambil cuti 2 minggu untuk pergi dari kesibukan. Memang saudara pada saat ini pandemi sulit untuk pergi berlibur. Tapi paling tidak saat ini Anda bisa memiliki waktu untuk menyendiri di rumah. Saudara, di Korea dan di beberapa negara lainnya, para misionari dan pendeta saudara beserta keluarganya seringkali diberikan masa sabatikal. Setiap 7 tahun masa pelayanan seorang hamba Tuhan, saudara, mereka akan diberi waktu untuk mengambil tahun sabat mereka. Pendeta atau misionari ini biasanya akan diizinkan untuk istirahat untuk sementara waktu. Biasanya mereka akan berikan masa sabat ini selama setahun. Untuk apa? Untuk refresh tubuh, jiwa, dan roh mereka. Sehingga mereka menjadi segar lagi dalam pelayanan. Di masa-masa sabatikal ini mereka akan belajar, mereka akan membawa kehidupan kerohaniannya ke dalam tingkat yang lebih tinggi lagi, saudara. Berikutnya, saudara, apa yang harus dilakukan saudara oleh suami dan istri? Kita harus ingat bahwa sibuk adalah pembunuh hubungan dan romantisme. Saudara, jangan pikir lockdown bikin kita nggak sibuk. Ternyata, saudara, banyak pasangan yang pura-pura sibuk walaupun di rumah aja, saudara. Kemudian, saudara, tips berikutnya, buat pasanganmu happy. Buat istrimu happy. Buat suamimu happy. Maka engkau juga akan happy. Tips yang penting, jangan tunggu mesin mobil copot di jalanan baru ke bengkel. Cari bengkel pada waktu mesin sudah mulai aneh bunyinya. Artinya apa, saudara? Cari konseling secepatnya. Cari pertolongan secepatnya pada saat pernikahanmu mulai bermasalah. Saudara, kita mesti akui bahwa setiap orang punya masalah. Setiap pasangan punya masalah. Setiap rumah tangga punya masalah. Setiap keluarga punya masalah. Jadi jangan malu, saudara, untuk meminta pertolongan ketika masalah datang. Saudara, waktu di Korea, saya dan Nancy pernah mengikuti sesi konseling. Karena kami mengalami masalah dalam hubungan. Saudara, biarpun pendeta, kami juga membutuhkan pertolongan. Jadi, jangan tunggu sampai masalah sangat parah baru cari pertolongan. Nah, pada waktu itu, saudara, di Korea, konseling itu sangat mahal. Untuk sekali pertemuan konseling, tarifnya itu $150. Itu yang paling murah, saudara. Rata-rata $300 untuk konseling keluarga, konseling pasangan, saudara. Jadi, saudara, hargai
sesi konseling bersama pastor atau dengan para konselor di gereja ini, saudara ya. Haleluya. Saat ini, saudara, mari kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi pernikahan kita, bahwa pernikahan itu penting bagi Allah. Pernikahan itu dirancang untuk kebahagiaan kita. Tetapi kita sadari bahwa manusia itu rapuh. Jika Anda sudah mengalami kegagalan dalam pernikahan, apa yang harus dilakukan? Jika itu bergantung pada hidupmu, hiduplah berdamai dengan pasanganmu. Tuhan adalah Allah yang sanggup memulihkan semua hal. Minta Dia campur tangan dalam kehidupan pernikahan Anda. Minta ampun jika ada satu masa Anda dan pasanganmu menjadi begitu egois. Ingat firman Tuhan berkata demikian. Yeremia 18 ayat 3-4. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakan kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Artinya apa, saudara? Tuhan bisa membuat sesuatu yang baru dari sesuatu yang rusak. Jangan putus pengharapan. Tuhan akan membentukmu menjadi apa yang baik menurut pandangan sang tukang periuk kita. Amin, saudara. Pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi pernikahan, bagi pasangan suami dan istri yang ada di tempat ini. Bapa, aku berdoa bagi mereka. Engkau perbaiki setiap sendi-sendi pernikahan, setiap luka-luka yang mungkin sudah terbentuk selama ini Tuhan oleh karena konflik yang terjadi. Bapa, sembuhkan Tuhan. Buat luka-luka ini menjadi sesuatu yang menjadi semakin hebat, membawa kehidupan rumah tangga mereka semakin kuat, Tuhan. Aku berdoa pada saat ini untuk setiap pribadi demi pribadi yang mungkin mengalami masalah dalam pernikahan mereka sehingga mereka harus berpisah. Tuhan, aku percaya Engkau tukang periuk yang agung. Engkau sanggup membuat sesuatu yang baru, Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Membangun sesuatu yang baru, Tuhan, yang akan membuat nama Tuhan dimuliakan. Aku berdoa pada saat ini, Tuhan, Engkau yang akan pulihkan hati mereka. Engkau yang akan membawa mereka kepada seluruh rencana Tuhan, sehingga hidup mereka menggenapi, Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan, Tuhan, anak-anak mungkin, Tuhan, yang sudah terlanjur terluka oleh karena masalah-masalah dalam keluarga. Sembuhkan hati dari anak-anak ini sehingga mereka boleh menemukan figur-figur yang mungkin telah dirusak, ya Tuhan. Biar mereka boleh menemukan figur ayah, figur ibu dari keilahian Kristus. Terima kasih Bapa. Yang bersyukur dan serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, pada saat ini kita akan tutup ibadah kita. Dan saya mau ajak Anda untuk mengangkat tangan Anda kepada Bapa kita yang baik. Bapa kita di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Oke saudara, tetap semangat, stay safe, stay healthy. Mari kita makin serius saudara yang menerapkan prokes, protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, dan stay at home. God bless you. I love you.